Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyati dari kelas 2 BPBSI dengan nomor akhir NPM 132. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview sebuah cerpen yang berjudul Cerita Tanpa Cerita, karya dari Seno Gumira Aji Dharma. Dari judulnya saja, sebenarnya sudah cukup unik ya, karena biasanya sebuah cerpen pasti berisi cerita. Tetapi ini justru judulnya Cerita Tanpa Cerita. Dalam cerpen ini diceritakan bahwa Desa Beran mengalami situasi yang sangat mencekam akibat konflik perang. Tentara datang ke desa tersebut dan membuat keadaan menjadi kacau. Penduduk desa sebenarnya tidak terlibat dalam perang, justru menjadi korban dari kekerasan yang terjadi. Masyarakat di desa hidup dalam rasa takut dan tidak berdaya. Mereka tidak bisa melawan kekuatan tentara yang memiliki kekuasaan dan senjata. Banyak warga yang mengalami penderitaan, kehilangan orang yang mereka cintai, serta harus menyaksikan berbagai kejadian yang tragis. Salah satu bagian yang paling menyentuh dalam cerpen ini adalah gambar tentang penderitaan perempuan di desa tersebut. Dalam situasi perang, perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan. Mereka sering menjadi korban perlakuan tidak manusiawi dari para tentara. Penulis memang tidak menggambarkan kejadian tersebut secara rinci, tetapi melalui deskripsi suasana dan peristiwa yang disampaikan, pembaca dapat merasakan betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh para perempuan di desa itu. Selain itu, cerpen ini juga menunjukkan bagaimana kehidupan masyarakat desa yang berubah karena perang. Rumah-rumah menjadi sepi, orang-orang hidup dalam ketakutan, dan suasana desa dipenuhi dengan kesedihan. Jadi, sejak awal pembaca sudah dibuat penasaran, sebenarnya cerpen ini itu mau membahas apa sih? Nah, setelah aku baca cerpen ini, aku merasa bahwa cerpen ini tidak seperti cerpen pada umumnya yang memiliki alur jelas. Seperti ada tokoh utama, konflik, lalu penyelesaian. Dalam cerpen ini, penulis justru sedang mengajak pembaca untuk berpikir tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebuah cerita. Dalam cerpen ini, narator seperti ingin bercerita sesuatu kepada pembaca, tetapi setiap kali pembaca merasa bahwa cerita itu akan mulai dijelaskan. Ternyata, penulis malah seperti menahan ceritanya. Akibatnya, yang muncul bukan cerita yang lengkap, melainkan semacam gambaran atau kemungkinan cerita yang ada di pikiran pembaca. Menurut aku, cara penulisannya itu cukup menarik, karena pembaca seperti diajak ikut berpikir dan berimajinasi. Jadi, bukan penulis yang sepenuhnya memberikan cerita, tetapi pembaca juga ikut membangun cerita itu sendiri di dalam pikirannya. Kalau dilihat dari isi cerpennya, sebenarnya cerpen ini lebih banyak berisi pemikiran atau refleksi tentang cerita itu sendiri. Penulis seperti ingin menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ada banyak peristiwa yang bisa menjadi cerita. Tetapi tidak semuanya benar-benar diceritakan secara lengkap. Kadang-kadang sebuah cerita justru terasa lebih menarik ketika tidak dijelaskan semuanya. Dengan begitu, pembaca atau pendengar bisa menebak sendiri apa yang sebenarnya terjadi di dalam cerpen ini. Pembaca seperti diberi ruang untuk berpikir cerita sesuai dengan pemahaman masing-masing. Yang membuat cerpen ini berbeda dari cerpen pada umumnya adalah cara penulisan yang menyampaikan ceritanya. Cerita ini tidak disampaikan dengan alur yang jelas dari awal sampai akhir. Penulis hanya memberikan potongan-potongan peristiwa, gambaran suasana, dan kesaksian tentang kejadian yang terjadi di desa tersebut. Karena itulah cerpen ini disebut
dengan cerita tanpa cerita. Seolah-olah tidak ada cerita yang lengkap, tetapi sebenarnya banyak tragedi kemanusiaan yang tersembunyi. Itu saja review cerpen dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.